Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Aku Nadia, Aku Aisyah, aku Naifah, aku Nursifa, Aku April. Dan aku Amel. dan kami akan menjelaskan salah satu materi dalam ilmu hadis, yaitu takhris hadis. Apa sih yang dimaksud takhris hadis? Yuk kita simak. guys, kalau kita bagian tingkatnya takhris hadis. Aku belum pernah dengar deh sebelumnya. Kalian udah pernah dengar belum? Aku nggak dengar sih, tapi aku juga belum paham banget. Kedengarannya yang banget ya. Sebenarnya nggak serumit itu sih. Daripada kita bingung kayak gini, mendingan kita belajar bareng yuk. Apa sih takhris hadis itu? Jadi apa sih takhris hadis itu? Nah, takhris hadis adalah sebuah ilmu untuk mempelajari asal-usul sebuah hadis. Akan tetapi, dalam takhris hadis juga kita bukan hanya mempelajari asal-usulnya, akan tetapi juga kualitasnya. Mulai dari apakah dia sahih, apakah dia hasan, ataupun dhaif. Nah, takhris hadis juga sebagai gerbang untuk menjaga agar sabda Rasulullah tidak dipermainkan. Untuk mempelajari takhris, seseorang itu harus mengetahui dasar-dasar ilmu hadis terlebih dahulu. Nah, istilahnya itu seperti sanad. Sanad itu adalah rangkaian perawi, dan matan adalah isi hadis. Sanad dan matan adalah fondasi utamanya. Nah, selain itu juga kita perlu mengetahui derajat suatu hadis, yaitu dari hadis yang sahih, yaitu hadis yang kuat, sampai hadis yang maudhu, yaitu hadis yang masuk. Nah, jadi singkatnya, takhris hadis adalah itu sebuah proses untuk menyelidiki sebuah hadis. Nah, seperti yang dikatakan oleh April tadi, ulama itu amat sangat kritik. Mereka rela berjalan ribuan kilometer cuma berdaya satu hadis. Tapi kalau sampai lemah, mereka nggak jadi meriwayatkan. Contohnya Imam Bukhari, buat nulis satu hadis di kitabnya, beliau tuh harus mandi dan sholat 2 rakaat dulu. Saking niat dan takut salahnya buat nulis hadis. Hadis-hadis penting banget ya, bukan sekedar ilmu tapi juga tanggung jawab. Nah, ada 5 metode yang dipakai ketika ingin mentahris hadis. Yang pertama, melalui lafaz awal hadis. Yang kedua, melalui topik atau tema hadis. Yang ketiga, melalui penggalan matan. Yang keempat, melalui nama perawi. Dan yang kelima, melalui website atau software. Nah, udah banyak loh sekarang bantuan via digital kayak Sunnah.com, Islam Web, dan lain-lain. Biar lebih jelas, yuk kita simak. Nah, jadi metode yang paling umum adalah melalui lafaz hadis. Jika seseorang mengetahui bagian awal atau penggalan matan hadis, ia bisa mencarinya di kitab indeks seperti Mujma' al-Mufarros atau melalui pencarian hadis digital. Misalnya, jika seseorang ingin mencari hadis seputar kejujuran, kesabaran, atau keikhlasan, ia bisa menelusurnya menggunakan kata kunci tematik. Metode ini biasanya digunakan jika matan hadis tidak diketahui secara lengkap. Selain itu, takhris juga bisa dilakukan melalui nama perawi. Misalnya, seseorang ingin mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab atau Aisyah. Nah, ini berguna untuk mengetahui sejauh mana riwayat yang diriwayatkan dari satu sahabat menyebar ke berbagai jalur sanad. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin hanya mengingat penggalan matan hadis yang tidak di awal. Pencarian tetap bisa ditelusuri dengan cara mengambil potongan teks tersebut di kitab-kitab hadis atau di sumber digital. Dan tentu saja, dengan memasuki era 5.0, hal ini dapat mempermudah teman-teman mencari informasi dari sebuah hadis. Teman-teman bisa memasukkan sebuah kata kunci ataupun awal sebuah matan ke website yang sudah diketahui bahwa ia memiliki informasi sebuah hadis seperti hadis.com ataupun Islamic website. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman harus lebih teliti lagi. Teman-teman juga harus didampingi oleh guru agar jawaban tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh dari proses takhris bisa dilihat dari hadis yang bunyinya itu innamal a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari nomor pertama, perawinya adalah Umar bin Khattab. Dalam sanadnya bersambung dan semua perawi yang terpercaya. Maka hadis ini dikategorikan di dalam Sahih Lizati, yaitu sahih karena kualitas sanadnya dan matannya tanpa perlu penguat lain. Yes, benar banget. Takhris bukan cuma sekedar urusan teknis, tapi ada adab yang besar di baliknya.
Takhris juga merupakan sebuah cinta dan juga bentuk kehati-hatian. Di baliknya ada sebuah pesan bahwa sabda Nabi harus kita jaga agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mensalahgunakannya. Karena ketika ada ungkapan bagus, lalu dia dalam bahasa Arab, sebagian orang itu menganggapnya sebuah hadis. Dan hal tersebut harus kita klarifikasi dengan adanya ilmu takhris ini. Takhris hadis adalah sebuah cinta dan juga bentuk kehati-hatian. Kita harus menjaga sabda Nabi agar tidak dipersalahgunakan oleh orang-orang awam. Yap, jadi kalau teman-teman ketemu kalimat bagus dalam bahasa Arab, jangan langsung menganggap itu hadis ya. Karena nggak semua kalimat bagus itu hadis dan nggak semua hadis yang disebar itu valid. Yaps, jadi teman-teman harus berhati-hati, apalagi jika sudah bersangkutan dengan sabda atau perilaku Nabi. Karena kalau kita main-main, ada konsekuensinya loh.